Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengaosan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita bersama-sama belajar di dalam pengaosan. Karena pengaosan itu maknanya belajar. Di dalam pengaosan ini marilah kita bersama-sama membahas di dalam kitab Pancerung Urip Sejatining Urip. Di dalam kitab Pancerung Urip Sejatining Urip itu entar judulnya itu adalah Tholib. Tholib itu maknanya ing dalam lingkaran Gusti Allah gawe badan manusia urip iku ana bagus, ana bener, ana besak. Jadi di dalam kitab Pancerung Urip Sejatining Urip ini membahasnya yaitu Tholib. Tholib ini maknanya yaitu ing dalem, di dalam huruf to. To jabar tonya maknanya penjelasannya. Lalu lam jari maknanya lingkaran. B mati Gusti Allah gawe badan manusia iku anu bagus, anu bener, anu besak. Jadi di dalam kitab Pancerung Urip Sejatining Urip ini to itu maknanya ing dalem. To jabar to maknanya penjelasannya. Di dalam ing dalam penjelasan Gusti Allah atau Sang Pencipta itu, di dalam lingkaran alam rahim, di dalam lingkungan alam rahim, itu pertama kalinya umat manusia yaitu diciptakannya, yang pertama kalinya hidupnya yaitu di alam rahim.
Karena Gusti Allah itu yang membuat hidup atau yang gawe urip, itu Sang Pencipta. Lalu yang menghidupkan atau yang menguripi, kalau bahasa Cirebonnya itu umat manusia. Jadi Gusti Allah itu membuat makhluk di dalam lingkaran alam rahim, lingkungan alam rahim, di dalam to, itu makna ing dalem. Lalu to Jabarto penjelasannya. Jadi Gusti Allah membuat makhluk di dalam alam rahim itu, menciptakan makhluk yang pertama kalinya, yaitu makhluk namanya manusia, yaitu di dalam alam rahim. Jadi kita semua ini pertama kali hidup umat manusia, kita semua ini, seluruh dunia ini yang pertama kalinya adanya di alam rahim. Lalu yang kedua, umat manusianya itu hidup itu adanya di dalam dunia. Karena Gusti Allahnya di dalam Kaf Jabarka maknanya pembuka. Gusti Allah telah membukakan alam rahim itu. Lalu makhluk namanya si jabang bayi itu keluar dari alam rahim itu. Lalu terbentuklah umat manusia di dalam dunia ini. Jadi kita semua ini hidup pertama kalinya adanya di alam rahim, dan keduanya hidupnya di dalam dunia. Jadi kita semua ini hidup di alam rahim, kita semua ini hidup di dalam dunia ini. Itu seluruh umat manusia, tidak ada yang lain. Kalau kita semua ini asal usul dari umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Cuman banyak yang membicarakannya, banyak yang menjelaskannya tentang asal usul umat manusianya itu. Ada yang menyatakan bibit umat manusianya itu adalah dari Nur Muhammad. Itu penafsiran-penafsiran kurang pas dan kurang benar. Bibit umat manusianya itu bukan Nur Muhammad. Bibit umat manusianya itu adalah Nabi Adam alaihi salam, bukan Nur Muhammad, bukan Muhammad. Saya kasih contoh terhadap para jamaah. Nabi Adam alaihi salam terciptanya dari 4 inti, yaitu inti nur, inti cahaya, inti api, inti tanah. Inti tanah itu nafsu, inti api itu amarah, inti cahaya itu kebaikan, inti nur itu kebijakan. Jadi dari bahan keempat itu terciptalah namanya makhluk umat manusia, seorang nabi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Lalu pendampingnya itu terciptanya dari inti tanah, dan keinginan-keinginan dan nafsunya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita semua ini terciptanya bila umat manusia itu bahannya dari keinginan-keinginan
kedua orang tua kita ini, dari keinginan-keinginan nafsu kedua orang tua kita ini. Turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam itu terciptanya dari keinginan-keinginan Nabi Adam alaihissalam dan nafsu-nafsu Nabi Adam alaihissalam berserta Siti Hawa. Jadi turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam itu bahannya adalah keinginan dan nafsu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yaitu Siti Hawa. Bila ada orang yang menyatakan bahwa bibit umat manusianya itu dari Muhammad atau Nur Muhammad, alam dunia ini ada yang menyatakan terbuatnya dari Nur Muhammad. Seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini ada yang menyatakan dari Nur Muhammad. Itu penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Bibit umat manusianya itu bukan dari Nur Muhammad. Bibit umat manusianya itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang udah pasti diciptakannya di dalam surgawi. Bila Nabi Muhammad SAW itu terciptanya di dalam dunia. Jadi kita semua ini harus menyadari dengan sesadar-sadarnya, akal sehat kita ini harus dibuka, pikiran kita ini harus dibuka. Bibit umat manusianya itu yang aslinya itu adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan Nur Muhammad. Cuman kebanyakan orang seperti para alim ulama seluruh dunia menyatakan bahwa bibit umat manusianya itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad. Kebanyakan orang menceritakannya tentang itu. Seluruh ulama, seluruh kiai, seluruh ustaz, seluruh habaib, seluruh gus-gus, seluruh buya-buya, seluruh imam menyatakan seperti itu. Seluruh alam dunia ini menyatakan bahwa alam dunia ini bahannya dari Nur Muhammad. Itu yang salah kaprah lagi. Yang aslinya bahan alam dunia ini hanya Allah yang tahu. Alam semesta ini hanya Allah yang tahu. Alam semesta ini ciptaan-ciptaannya itu hanya Allah yang tahu. Isi alam dunia ini seperti makhluknya, sebangsa satu hewan, tumbuh-tumbuhan, itu hanya Allah yang tahu bahannya, bukan umat manusia. Tapi yang paling membingungkan, umat manusianya itu bisa mengetahui tentang bahannya alam dunia, bahannya makhluk-makhluk alam dunia. Itu yang saya membingungkan seperti itu. Kalau di kitab Pancarweb Sejatining Urip itu menyatakan bahwa bahan alam dunia itu hanya Allah yang tahu, makhluk itu tidak ada yang tahu. Bahwa alam semesta ini dan seisinya ini adalah Gusti Allah yang menciptakan atau Sang Pencipta yang tahu tentang bahannya, bukan makhluk-makhluknya. Tapi yang saya anehkan, seluruh umat manusia yang titelnya tinggi-tinggi seperti para alim ulama,
kiai, ustadz, habaib, atau buya-buya, atau gus-gus, atau para imam menyatakan bahwa bibit manusianya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahan alam dunia juga menyatakan seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dia bilang bahwa bibit umat manusianya itu dari Nur Muhammad. Alam dunia juga dari Nur Muhammad. Alam semesta dan seisinya itu dari Nur Muhammad. Itu dia bilang seluruh ulama yang ada di dalam dunia ini. Padahal bibit umat manusianya itu yang udah real dan nyata, yaitu adalah Nabi Adam alaihi salam. Saya kasih contoh. Bahan umat manusianya itu terdiri dari 4 inti. Itu umat manusia, bibit umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Bila kita semua ini bahannya dari nafsu dan keinginan-keinginan kedua orang tua kita. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Di diri umat manusianya itu ada nafsu dan amarah tidak para jamaah? Di diri umat manusianya itu ada kebaikan dan kebijakan tidak para jamaah? Di diri umat manusianya itu ada keinginan dan nafsu tidak para jamaah? Itu semuanya ada. Itu real dan nyata. Bahwa bibit umat manusianya itu real dan nyata itu adalah Nabi Adam alaihi salam, bukan Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bibit umat manusianya itu. Karena Nabi Muhammad SAW itu terlahirnya dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam, itu adalah kedua orang tuanya. Nabi Muhammad ada orang tuanya tidak? Nabi Muhammad ada ibunya tidak? Dipastikan ada. Karena Nabi Muhammad itu bukan bibit umat manusia. Kalau Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa ada kedua orang tuanya tidak? Itu udah jelas, udah gamblang. Itu dari asal usul umat manusia. Itu di dalam kitab Pancerung Urip Sejatine Urip. Lalu bahan alam dunia ini, kata para alim ulama sedunialah menyatakan bahwa alam dunia ini terciptanya dari Nur Muhammad, itu salah besar. Karena alam dunia ini tidak ada yang tahu siapapun bahannya kecuali Sang Pencipta, kecuali Ingkusine, kecuali Tuhannya, kecuali Allah yang bisa mengetahui tentang bahan alam dunia ini. Bukan terciptanya dari Nur Muhammad alam dunia ini. Bila ada orang yang menyatakan bahwa alam dunia ini terciptanya dari Nur Muhammad, itu salah besar dan bohong besar. Yang aslinya alam dunia ini terciptanya itu hanya Allah yang tahu bahannya itu apa. Hanya Sang Pencipta yang tahu bahannya itu apa. Hanya Tuhannya yang tahu bahannya itu apa alam dunia. Hanya Saking Gustinya saja yang tahu bahannya itu apa. Seluruh umat manusia, seluruh makhluk tidak ada yang tahu bahannya alam dunia ini. Lalu alam semesta dan seisinya
Ada yang bilang lagi, yaitu golongan-golongan ulama-ulama yang besar, menyatakan seluruh alam dunia dan seisinya alam semesta ini bahannya dari Nur Muhammad juga. Itu salah besar dan bohong besar. Karena yang mengetahui tentang alam dunia dan alam semesta dan seisinya itu adalah Sang Pencipta, adalah Insaking Gustine, adalah Tuhannya, adalah Allah yang tahu, bukan umat manusia, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan gus-gus, bukan buya-buya, bukan habaib, bukan imam, bukan para sahabat, bukan para aulia atau nabi. Seluruh nabi tidak ada yang tahu bahannya alam dunia ini apa. Seluruh alam semesta dan seisinya, seluruh nabi pun tidak ada yang tahu bahannya apa. Yang tahu itu adalah Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Tapi zaman-zaman sekarang seluruh ulama menyatakan bahan umat manusia, bibit umat manusia itu dari Nur Muhammad. Alam dunia dari Nur Muhammad. Alam semesta dan seisinya juga dari Nur Muhammad. Itu salah besar dan bohong besar. Karena yang lebih tahu, yang mengetahui itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benarlah, karena yang lebih tahu, yang mengetahui tentang bahan makhluk atau alam dunia atau alam semesta itu hanya Sang Pencipta yang tahu, tidak ada yang lain. Umat manusianya itu yang saya anehkan, itu pikirannya tidak digunakan, akalnya tidak digunakan, hatinya tidak digunakan. Itu langsung percaya saja, langsung vakum saja. Bila seluruh ulama bilang bahwa alam dunia ini terciptanya dari Nur Muhammad, bibit umat manusianya juga dari Nur Muhammad yang pertama kalinya. Padahal Nur Muhammad atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terciptanya itu adanya di dalam dunia. Bibit umat manusianya itu terciptanya dari 4 inti. Inti tanah, inti api, inti nur, dan inti cahaya. Segala sesuatu makhluk itu terciptanya pasti ada 4. Yang saya mengetahui itu hanya 4 itu adanya di diri umat manusia. Contohnya inti api, inti tanah, inti cahaya, dan inti nur. Inti nur itu kebijakan, inti cahaya itu kebaikan, inti api itu nafsu, inti api itu amarah, inti tanah itu nafsu. Itu ada di diri umat manusia tidak para jamaah? Lalu terciptanya dari nafsu dan keinginan kedua orang tua kita. Kita semua ini terciptanya dari cairan, getih, daging, lalu dibentuk sifat bentuk manusia di dalam 4 bulan itu. Semuanya bahan-bahan dari umat manusianya itu ada 4 semua. Dari inti api, inti nur, inti cahaya, dan inti tanah 4. Lalu cairan, getih, daging, lalu dibentuk sifat manusia itu ada 4. Semua itu terciptanya karena terbentuknya bahwa bentuk wujud itu, sifat itu adanya 4. Semuanya itu adanya 4. Jadi kita semua ini harus menyadari bahwa umat manusianya itu tidak bisa menjangkau terhadap Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu sudah mengasih tahu tentang hak itu nyata.
Sang pencipta itu sudah menyatakan bahwa alam dunia ini saya yang menciptakan. Bahwa makhluk itu saya yang menciptakan. Bahwa seluruh makhluk titel apapun seperti nabi, sahabat, para aulia, atau para imam, atau para alim ulama, kiai, ustaz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau umat manusia seluruh dunia itu adalah sang pencipta yang menciptakan. Karena di dalam hak itu nyata, sang pencipta itu sudah menyatakan semua tentang alam semesta, alam seisinya, alam dunia, alam goib, alam umat manusia, dan alam surgawi, atau alam neraka, atau alam pertimbangan, atau alam maksar, atau alam kubur, alam dunia, alam rahim. Itu semuanya itu udah dinyatakan oleh sang pencipta itu, udah ditunjukkan oleh sang pencipta itu di dalam nun pasenu. Nun pasenu maknanya ing petunjuk ing saking Gusti nih. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap umat manusia bahwa seluruh itu saya yang menciptakan, tidak ada yang lain. Cuman umat manusianya itu yang saya membingungkan. Bisa mengetahui tentang bahannya umat manusia, bahannya alam dunia, bahannya alam semesta, bahannya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Yang saya anehkan juga, bibit umat manusianya itu udah mengetahui yang saya anehkan. Kalau di kitab Pancurep Sejati Nurib, bibit umat manusianya itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi golongan-golongan ulama-ulama yang besar menyatakan Nur Muhammad yang pertama kalinya yang diciptakan. Jadi yang saya membingungkan, Nur Muhammad atau Nabi Muhammad SAW itu terciptanya di dalam dunia. Lalu keluarnya dari turunan Nabi Adam alaihissalam di dalam kabja berkah, maknanya pembuka. Telah dibukakan alam rahim itu. Nabi Adam alaihissalam terciptanya di dalam surgawi. Nabi Muhammad SAW terciptanya di alam rahim. Lalu alam rahim itu dibukakan. Lalu kanjeng Nabi Muhammad SAW itu keluar dari alam rahim. Lalu di dalam dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terciptanya di dalam dunia. Kalau Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu terciptanya di surgawi. Yang saya membingungkan seperti itu. Penafsiran ulama-ulama yang besar seperti itu. Kalau di kitab Nurjati real dan nyata, seperti itulah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bibit umat manusia, bukan Nur Muhammad, bukan Muhammad. Jadi kita semua ini memiliki akal. Kita semua ini memiliki pikiran. Kita semua ini memiliki hati. Kita semua ini memiliki zat hati dan pikiran. Kok kenapa tidak dipakai pikiran dan zat hati? Sebenarnya dipakai akal sehat dan hati yang sehat. Bila langsung mempercayai tentang ucapan-ucapan para alim ulama seperti itu, bibit umat manusia itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad, itu salah besar. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terciptanya di dalam dunia. Itu real dan nyata, bukan bohong-bohongan. Karena saya mengucap seperti ini ada dalilnya, ada hadisnya, ada pegangan. Karena saya bisa mengucap ini di dalam kitab Pancurep Sejati Nurib.
Pancareng urip itu adanya di alam rahim, menceritakan tentang alam rahim. Kalau sejati urip di luar alam rahim, umat manusianya itu baru keluar di alam rahim. Itu yang saya menceritakan tentang itu supaya paham, supaya umat manusianya itu mengerti tentang kebenarannya. Jangan dibodohi atau dikajali dengan ucapan-ucapan seorang ulama-ulama yang tinggi yang sudah mengetahui katanya. Seluruh ulama-ulama yang bilang bahwa Nabi Adam alaihi salam itu bukan bibit umat manusia. Bibit umat manusianya itu dia bilang ada Nur Muhammad atau Nabi Muhammad. Itu salah besar. Yang benar itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nur Muhammad atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bibit umat manusianya itu salah besar. Jadi kita semua ini, seluruh umat manusia di dalam dunia ini, jangan mau dibodohi, dikajali oleh ucapan-ucapan seperti itu. Maupun ulama-ulama yang titelnya tinggi-tinggi, maupun kiai-kiai yang titelnya tinggi-tinggi, jangan dipercayai. Dia pun tidak mengetahui tentang bahan apapun, karena dia juga bahannya itu dari keinginan-keinginan, nafsu-nafsu kedua orang tua. Karena seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini bahannya dari keinginan-keinginan nafsu kedua orang tua kita. Lalu menitislah bahan-bahan Nabi Adam dan Siti Hawa ke kita semua ini. Saya udah mengucap seperti ini real dan nyata. Buktinya ada. Rasakan saja terhadap diri kita ini. Diri kita ini ada nafsu, amarah, kebaikan, kebijakan. Keinginan-keinginan tidak ada batas-batasnya. Nafsunya tidak ada batas-batasnya. Namanya manusianya itu, keinginan dan nafsu itu tidak ada batas-batasnya. Tidak ada ujung pangkalnya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena selama ini saya ini real dan nyata. Kalau di kitab Nur Jati, Nur itu cahaya, Jati itu diri umat manusia. Tergantung perjalanan diri umat manusia. Bila perjalanan diri umat manusianya bohong, pasti tidak baik. Benar atau tidak para jamaah? Di kitab Pansurep Sejati Nurib ini benar dan real dan nyata ceramahnya ada di dalam dunia ini, bukan hayalan-hayalan, bukan lamunan-lamunan. Itu real dan nyata. Karena di dalam H itu nyata, H pasti nyata. Itu Gusti Allah telah menyatakan terhadap seluruh umat manusia bahwa ciptaan-ciptaan umat manusia itu terciptanya dari 4 inti nabinya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kalau nabi-nabi yang lain itu terciptanya dari nafsu dan keinginan kedua orang tuanya. Lalu menitislah bahan-bahan dari Nabi Adam dan Siti Hawa ke turunan-turunannya. Kita semua ini terciptanya adalah dari nafsu dan keinginan kedua orang tuanya. Kita semua ini mengetahui tentang itu. Seluruh nabi yang ada di dalam dunia ini ada kedua orang tuanya tidak para jamaah? Dipastikan ada. Yang tidak memiliki kedua orang tua itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi kita semua ini di dalam keadaan-keadaan nafsu, keadaan-keadaan keinginan, di dalam keadaan-keadaan kebaikan, kebijakan,
amarah dan nafsu. Kita semua ini di dalam dunia ini, di dalam keadaan keinginan, nafsu, amarah, kebaikan, kebijakan di dalam dunia ini. Itu saya berbicara seperti itu real dan nyata. Buktinya benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Rasakan saja oleh diri umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Kita semua ini sedang menjalankan keinginan-keinginan, sedang menjalankan nafsu-nafsu, sedang menjalankan amarah-amarah, sedang menjalankan kebaikan-kebaikan, sedang menjalankan kebijakan-kebijakan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip itu real dan nyata. Karena di dalam perjalanan umat manusia, di dalam kitab Nurjati itu tergantung perjalanan umat manusianya. Bila perjalanan baik, pasti baik. Bila perjalanan buruk, pasti buruk. Jadi umat manusianya itu hidupnya itu di dalam perjalanan. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan, lam tajid ing perjalanan. Umat manusianya itu hidup di dalam perjalanan. Paham atau tidak para jamaah? Bila tidak paham, saya kasih contoh supaya paham. Umat manusianya itu hidup di dalam dunia ini adanya di dalam perjalanan hidup, di dalam perjalanan mati. Benar atau tidak para jamaah? Lalu saya kasih contoh lagi. Umat manusianya itu hidup di dalam perjalanan kesehatan. Umat manusia itu di dalam perjalanan sakit. Benar atau tidak para jamaah? Saya kasih contoh yang ketiga. Umat manusia hidup di dalam dunia ini ada yang sedang menjalankan kenikmatan. Ada yang sedang menjalankan kesengsaraan. Benar atau tidak para jamaah? Jadi di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip mengucap bahwa hidup umat manusianya itu adanya di dalam perjalanannya. Itu semua umat manusia hidupnya adanya di dalam perjalanannya. Cukup sekian saja pengausan pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya kasih tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tuhrina mana Muhammad wa sallim wa rujawada barakatuh ta'ala Rasulullah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama dzalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal afat wa taqna bil jamal hajat wa taqna jamal isyaat wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tuqaddimu qadar fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatul rahmatika ghanimah min rahmatil jannati wa najatan min hisab. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersilah wa umurina wa salamati berarti
berizkilah, wa umurina wa salamati berarti berizkilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.